Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Amin. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja ya kepada teman-teman semua. Ini khusus pemula begitu ya. Barangkali masih ada yang tidak tahu perbedaan pada sebuah trafo, yang mana dalam membuat sebuah trafo itu kawan ya, ada dua cara ya, cara melilitnya atau mengkumparnya ya. Sebenarnya kalau saya ini bukan hanya dua, tetapi ada tiga caranya begitu. Tapi sebenarnya sama kok begitu ya. Tapi yang umum itu kan dua cara yang sering dipakai para tukang gulung trafo begitu ya. Bagi yang sudah senior, yang sudah ahli dalam membuat trafo, ini kebanyakan menggunakan dua cara ya. Nah, dalam dua cara tersebut ya, atau cara melilitnya itu pasti ada perbedaannya begitu teman-teman ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu pakai satu kawat yang digulung dengan menggunakan dua kawat yang ditarik sekaligus. Nah, begitu kira-kira apa perbedaannya teman-teman begitu ya. Oke, sebelum kita membahas jangan lupa di subscribe dulu begitu teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video-video yang baru begitu ya. Oke, baik, langsung saja kita akan menggambar gambar sebuah kumparan, yang mana yang pertama seperti tadi dengan cara satu kawat dan juga cara dua kawat seperti ini kawan. Ya, inilah gambarnya. Jadi yang di atas ini ya, ini menggunakan satu kawat, gambarnya seperti ini ya. Gambar kumparannya ya, atau lilitannya dengan dua kawat. Nah, seperti ini kawan ya. Lanjut, apa sih perbedaannya? Nah, kita akan membahas di sini ya. Nah, inilah kira-kira perbedaannya ya, yang sangat umum begitu teman-teman ya. Jadi perbedaannya kalau menggunakan satu kawat ya, cara melilitnya ini pasti berbeda ya. Antara yang dua kawat ini pasti berbeda. Nah, dimulai pada arus DC tertinggi ya, sampai arus DC tertinggi sebelah. Maksudnya begini kawan ya. Jadi kalau ini 50, jadi kalau menggunakan satu kawat ya, memulainya pada titik ini ya. Pada titik ini digulung sampai ke situ. Digulung ya, lanjut ke CT dengan rumus ya dan jumlah yang sudah ditentukan begitu. Kemudian yang sebelahnya dililit lagi untuk nyampe ke arus yang sebelah ini ya. Makanya dari arus tertinggi ya dililit sampai ke CT, dililit lagi ya sampai ke arus tertinggi di sebelah kanannya begitu teman-teman. Kalau yang dua kawat, nah yang dua kawat ini memulainya dari CT ya, karena dua kawat jadi dililit ya. CT-nya mulai dari sini, dari tengah ini dililit, kemudian dibagi nanti kan dua kawat, yang satunya ke sini, ke sini, terus dililit lagi nyampe ke arus yang paling tinggi begitu ya. Jadi memulainya ini dari CT ya, bukan dari arus yang paling tinggi. Mungkin sampai di sini kira-kira dipahami begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah arus DC bisa dinaikkan. Jadi kalau satu kawat ya dililit, arus DC-nya bisa dinaikkan dengan cara trafo ini dijadikan setengah gelombang ya kan. Tetapi pada arus CT kalau dijadikan setengah gelombang, maka arusnya tetap. Kemudian apa sih
keunggulannya begitu ya. Gampangnya saja kalau menggunakan 2 kawat ya itu lebih cepat saja cara prosesnya begitu. Kalau ini kan 1 kawat digulung, satunya digulung lagi sehingga menghasilkan 2 arus yang sama begitu ya. Kalau ini kan langsung digulung sekaligus, langsung menghasilkan 2 arus yang sama begitu ya. Nanti kita kembali ke gambar yang pertama, yaitu gambar lilitannya begitu teman-teman. Ini lebih cepat saja begitu. Kalau 1 kawat ini agak lama menggulungnya, kalau 2 kawat lebih cepat begitu ya. Tapi sebenarnya sama, cuman itu perbedaannya ya. Jadi kalau perbedaannya seperti ini, kalau menggunakan 1 kawat, nah cenderung hasilnya itu antara yang sebelah dengan yang kanannya itu, atau kiri dengan kanannya ini tidak sama begitu ya kalau menggunakan 1 kawat. Tetapi ya menggunakan 2 kawat ini ya cenderung ini sama persis, karena 2 kawat yang ditarik itu panjangnya sama, ditarik sekaligus, hasilnya pun sama persis begitu teman-teman. Nah itu mungkin hanya kelebihannya saja ya, perbedaannya ini. Oke, kembali lagi kepada gambar buah kumparan ya, dengan menggunakan 1 kawat dan 2 kawat. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau kita gambar dengan menggunakan 1 kawat, dimulai dari titik yang arus paling tinggi. Jadi katakanlah ini 45 ya. Ini 40. Ini CT-nya. Ini 40. Ini 45. Jadi kalau kita menggunakan 1 kawat, mulainya kita atau awalnya kita menggulung itu ya, ujungnya itu ada di sini. Kita mulainya di sini sampai ke akhir ini ya. Jadi ini bisa dikatakan nolnya itu ada di 45. Nah ini adalah akhirnya ya, bisa dikatakan ini plusnya begitu ya teman-teman. Jadi kalau ini dijadikan 0, maka karena ini sudah nyambung jadi 2 kawat, otomatis ini akan dibagi arusnya ya, yang 1 ke kanan, 1 ke kiri begitu ya teman-teman. Jadi kalau nantinya ini dijadikan setengah gelombang ya, maka arusnya ini akan menjadi 2 kali lipat ya. Jadi begini, 45 dikali 2, maka hasilnya kalau dijadikan setengah gelombang ini akan menjadi 90 volt begitu teman-teman. Ini yang menggunakan 1 kawat begitu ya. Nah untuk yang 2 kawat ditarik sekaligus, nah CT-nya itu ada di sini ya. CT-nya kurang jelas ya. Jadi CT-nya ada di sini. Nah ini katakanlah arus yang paling kecil 25, 30, 35, 35 volt ya. Ini juga volt. Kemudian yang ini 40. Jadi nolnya itu ada di sini teman ya. Ini plusnya. Jadi kalau ingin dijadikan setengah gelombang,
maka arusnya ini akan tetap 45. Gimana caranya? Yang sebelah tidak kepake, jadi dari sini saja ke sini. Yang ininya, yang arus sebelahnya ini yang tidak dipakai teman-teman ya. Kalau ini bisa dipakai semua. Jadi arus yang paling tinggi di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri kita mulainya cara menggulung satu kawat itu dimulai dari sebelah kiri begitu ya. Itu yang bagus. Jadi kalau ini dijadikan 0, ini jadikan plus, sorry. Ini 0, ini jadikan plus, maka hasilnya menjadi 90 volt ya. Jadi inilah perbedaannya teman-teman. Jadi kalau ini dijadikan 2 kali lipat arusnya, ini tidak bisa. Nah, nanti kita akan coba pada trafo ya. Bagaimana perbedaannya setelah dicek atau dipraktekkan begitu ya. Oke teman-teman, bisa mengerti begitu ya. Nah oke teman-teman, saya sudah mempersiapkan 2 buah trafo ya. Yang ini menggunakan 2 kawat, yang lebih besar ini menggunakan 1 kawat teman-teman. Ini 20 ampere ya. Arusnya yang paling tinggi 53 begitu ya teman-teman. Nah sedangkan yang ini ya, ini sebenarnya 2 CT ya, double CT, tapi ambil yang separuh saja ya. Yang bagian kiri atau kanan terserah teman-teman ya, tapi pakai yang separuh saja ya. Jadi ini arusnya yang paling besar adalah 60 volt. Nah baik, kita akan mengujinya, perbedaan ya, arus yang tadi begitu teman-teman ya. Kalau trafo ini nantinya mau dinaikkan dayanya atau arusnya dijadikan setengah gelombang. Oke kawan, kita uji. Oke, sudah hidup. Mari kita cek. Ini CT ya. Jadi ini CT dengan menggunakan 2 kawat begitu teman-teman ya. Oke. Nah, kira-kira kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nih. CT. Tiga empat ya, 34 43 43. Yang ini 52, satunya 52, 49. Ini 49. Nah nantinya kalau dijadikan setengah gelombang, maka arus yang paling tinggi dijadikan 0, sedangkan arus yang paling tinggi sebelahnya itu dijadikan plus ya. Coba kita akan mengujinya, apakah 2 kali lipat malah atau tidak keluar arus ya. Coba. Oke, kita coba. Ini 52 ketemu sama 52 nih ya, nggak ada reaksi ya. Nah itu tidak ada reaksi ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau dijadikan setengah gelombang, ini hanya separuh saja. Jadi dengan dikata arusnya akan tetap ya. Jadi kalau setengah gelombang dari sini ke sini.
Ya, kalau mau yang sini jadi tetap oke. Nah, kelebihannya ya, kalau gulung yang 2 kawat ini walaupun tidak bisa dinaikkan voltasenya, tapi kelebihannya itu ya cara membuatnya lebih cepat saja gitu ya. Kemudian arus yang dihasilkan ini ya antara yang kiri dengan yang kanan, sekali lagi ini sama persis begitu ya, karena 2 kawat yang digulung itu ya dengan panjang yang sama, maka menghasilkan arus yang sama nantinya di sini ya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke trafo yang menggunakan 1 kawat. Ya, sudah dipasang. Tuh. Oke, kita cekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cek dulu. Pakai yang separuh aja ya. Ini CT nih. Jadi yang ini CT, ini CT. Kita cek yang separuh aja. Di atas 47 ya. Ya, 46. Nah, ini kalau menggunakan 1 kawat, hasilnya pun cenderung ini tidak sama begitu ya. Coba dilihat itu angkanya 45,9 berarti 46, yang sedangkan yang ini sudah nyampe 47 ya. Yang ini kekurangannya seperti itu teman-teman, 51. Nah, yang ini 53, ini kan nggak sama teman-teman ya. Kemudian yang ini 62 ya, 62. Nah, ini sama ini ya. Jadi kekurangannya seperti itu. Jadi hasilnya ini antara yang sebelah dengan yang sebelahnya ini tidak sama begitu teman-teman ya. Nah, ketika ini dijadikan setengah gelombang, apa yang akan terjadi? Maka arusnya itu akan naik menjadi 2 kali lipat. Perhatikan, kalau yang 60 ini yang di bagian kiri ini dijadikan 0, sedangkan yang 60 volt ya di bagian kanan dijadikan plusnya. Coba kita lihat, perhatikan digital itu ya, ampermeternya, maka arusnya akan menjadi 125 ya 125 teman-teman ya, nyampe segitu. Kalau yang pakai 2 kawat ini tetap saja 53, sedangkan yang ini akan menjadi 2 kali lipat. Nah, makanya hati-hati teman-teman kalau menaikkan daya. Takutnya komponen yang digunakan atau yang ada di driver atau juga ya, seperti membuat power supply ya, untuk kapasitornya ini tidak cukup atau kurang ya dengan daya yang dipakai, maka akan terjadi kebakaran atau meledak ya. Tuh teman-teman semua begitu ya. Jadi pada trafo yang menggunakan 1 kawat ini banyak kelebihannya teman-teman ya. Misal kalau kita gambar lagi gambar kumparannya begini. Ini yang pakai 1 kawat ya. Jadi ini 60 50 ya. Kemudian 45 CT. Ya. Kemudian 45 50 60. Nah, jadi kalau yang titik ini ya 60 di bagian kiri dijadikan 0. Kemudian yang kanan ini jadikan plus, maka ya 60 ditambah 60 ya sama dengan
120. Kalau ini kan sudah ketemu 62 ya, kalau nggak salah 62 ya. Ditambah 62 berarti 124 begitu. Nah, kalau 60 ditambah, katakanlah ini 60 nol ini plusnya di sini begitu ya. Bukan di sini ya, tapi di sini ya. Jadi cara menambahkannya itu adalah arus yang sebelah kiri ditambah arus di sebelah kanannya pada trafo CT begitu ya. Jadi misalnya ini 50, berarti jumlahnya 110 ya. Kalau yang 60 ini ditambah 45 ya, berarti arusnya menjadi 105 begitu. Jadi ini sebuah kelebihannya juga. Kalau nolnya ditaruh di 50 misalnya, 50 ditambah ya 50 nih sama ya, 50 ditambah 50 misalnya, maka arusnya 100 volt ini ya. Kalau dijadikan setengah gelombang begitu ya. Kemudian 45 ditambah 45, jadi ini nolnya, kemudian ini plusnya ya, maka arus yang dihasilkan 90 volt. Oke, kita coba ya. Perhatikan digital ini ya. Kita cari 60 sudah ya. 60 ditambah 50 kira-kira berapa? Bener enggak ini? Kalau seandainya ini 50 ditambah 60 berarti akan menjadi 110 volt. Perhatikan. Nah, ini di bagian kanan ya. Maka hasilnya 112-13 ya. Ini sudah bertambah. Kemudian 60 ditambah 45. Oke. Berarti 107 ya. Karena ini voltnya lebih nih ya. Seandainya seperti itu ya. Jadi arusnya akan menjadi 100 volt. Bagaimana dengan 50 ditambah 50? Oke. Yang ini dijadikan nolnya ya. Ini dijadikan plusnya, maka (100) ya. Gitu ya. Kalau 50 ditambah 40 98. Nah, itu teman-teman. Kalau 40 ditambah 45, 45 ditambah 45. Coba. Hasilnya 92. Nah, kira-kira seperti itu, teman, ya. Jadi kalau pada trafo dengan menggunakan satu lilitan ini ya, kawat ya, satu kawat ya dililit. Ini nolnya ini bisa digonta-ganti begitu ya. Bisa menghasilkan arus yang lebih besar begitu, teman-teman ya. Nah, sedangkan pada trafo yang menggunakan dua kawat, mari kita cek lagi begitu, apakah sama seperti ini. Yang jelas tidak sama ya. Ya, kita cek kira-kira sama ndak. Kalau 50 dijadikan 53 ini dijadikan nolnya, kemudian ditambah dengan jumlah arus di sebelah kanannya. 50 ditambah 35, maka hasilnya cuma 17 volt ini, teman-teman ya. Ini 17 volt ya, kecil gitu ya. Kalau 49 ditambah 35 gak ada reaksi, teman-teman ya. Gitu nih. Nih,
ya. Tapi kalau sini CT ketemu arus yang paling akhir, maka hasilnya pun arusnya menjadi besar ini ya. Nah, ini merupakan kekurangannya trafo dengan menggunakan 2 kawat begitu ya. Jadi tidak bisa dikotak-katik ini ya, nolnya nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Kemudian arusnya juga tidak akan bertambah. Nah, kelebihannya yang 1 kawat ini bisa dikotak-ganti, arusnya pun bisa ditambah begitu ya, sesuai dengan keinginan Anda begitu. Ya, inilah mungkin perbedaan-perbedaan antara trafo menggunakan 2 kawat dan menggunakan 1 kawat, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini khusus pemula ya teman-teman. Untuk membuat trafo ini perhatikan dulu kira-kira mau menggunakan 1 kawat atau 2 kawat, karena tergantung kebutuhan ya, begitu teman-teman. Baik, semoga pada penjelasan kali ini bermanfaat. Apabila penjelasan ini kurang tepat atau keliru, bisa di komen di kolom komentar ya, biar juga saya sama-sama belajar begitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ya buat teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.